Shalom saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Senang sekali saya dapat berjumpa kembali lewat video khotbah kali ini. Saya percaya sekalipun kita tidak dapat bertemu muka dengan muka, kita tidak dapat bertemu secara langsung, namun hal tersebut tidak akan mengurangi sukacita kita. Hal tersebut juga tidak akan mengurangi berkat-berkat yang akan Tuhan berikan kepada saudara dan saya lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita gali sebentar lagi. Saudara-saudara terkasih, hari ini adalah hari yang luar biasa. Pada tanggal 31 Mei 2020, pada hari Minggu ini, secara kebetulan bertepatan dengan hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Sayangnya Bapak dan Ibu, saudara terkasih, hari Pentakosta masih belum dipahami dengan benar oleh banyak orang Kristen. Hal ini tampak di mana ketika hari raya Pentakosta tidak ada suatu perayaan khusus yang dilakukan bahkan oleh gereja-gereja. Setidak-tidaknya ketika hari Pentakosta itu tidak ada perayaan semegah atau sebesar hari raya Natal dan Paskah. Padahal hari Pentakosta adalah hari yang penting bagi orang percaya. Mengapa penting? Karena pada hari tersebut Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diberikan, Roh Kudus dianugerahkan kepada saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara terkasih, pada hari Pentakosta ini saya rindu kita kembali menggali kebenaran firman Tuhan agar kita semakin memahami tentang Roh Kudus, yaitu pribadi ketiga daripada Allah yang kita sembah. Namun sebelum kita memulai dan menggali lebih dalam, saya mengundang kita semua untuk menyatukan hati dan kita akan berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang kemurahannya melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan, berkat, nafas kehidupan. Bahkan lebih daripada itu, kami bersyukur atas kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami berubah, untuk kami bertobat, dan untuk kami dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi. Sebentar kami akan menggali kebenaran firman Tuhan. Khususnya di hari Pentakosta ini kami mau belajar lebih lagi mengenai Allah Roh Kudus. Kami memohon kiranya Engkau memberikan kami hikmat dan pertolongan, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca boleh kami mengerti dengan sungguh-sungguh, dan lewat pengertian tersebut kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara terkasih, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa hari Pentakosta masih belum dipahami dengan benar oleh banyak orang. Seakan-akan Roh Kudus ini bukanlah pribadi yang penting. Padahal di dalam iman Kristen kita mengakui Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tidak bisa hanya dua. Mengapa saya katakan masih begitu banyak orang Kristen yang belum memahami tentang Roh Kudus? Hal ini tampak dan terdengar dari doa-doa mereka. Jarang sekali ketika mereka berdoa mereka menyebut Allah Roh Kudus. Di dalam ibadah-ibadah masih ada gereja-gereja yang jarang mengundang Allah Roh Kudus untuk turut hadir melawat setiap jemaat yang hadir, memimpin ibadah tersebut. Padahal Allah Roh Kudus adalah Allah itu sendiri yang dicurahkan, yang diberikan, yang dianugerahkan untuk menjadi penolong kita, menjadi penghibur kita. Dialah pribadi yang saat ini
terus berkarya bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, kita akan menggali lebih dalam, kita akan mengenal lebih jauh lagi siapakah Allah Roh Kudus. Sehingga dalam tema video khotbah kali ini saya mengambil judul Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Sekali lagi, tema video khotbah ini yaitu Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Saya rindu ketika selesai nanti saudara mendengarkan video khotbah ini, saudara akan semakin mengenal siapa itu Allah Tritunggal, terkhusus Allah Roh Kudus. Saya rindu ketika saudara berdoa, saudara pun menyebut atau menyertakan Allah Roh Kudus, karena dia adalah pribadi. Dia adalah pribadi dengan perasaan, dengan tugasnya sendiri, yang berbeda dengan tugas dan perasaan yang dimiliki oleh Allah Bapa dan Allah Anak. Dan untuk menggali lebih dalam, saya mengundang kita semua untuk membaca Alkitab kita yang terambil dari dua bagian. Saudara dapat menandainya. Yang pertama terambil dari Yohanes pasal ke-14. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Lalu bagian yang kedua masih tetap dalam Injil Yohanes, namun terambil dari pasal 16 ayat yang ke-13. Jadi ada 3 ayat yang akan kita baca dari dua bagian yang berbeda. Yang pertama sekali lagi Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-17, dan bagian yang kedua yaitu Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Namun demikian, saya rindu dimanapun saudara berada, saudara juga dapat membuka Alkitab saudara, saudara juga dapat turut membacanya bersama-sama dengan saya. Karena firman Tuhan itulah yang akan memberkati kita, firman Tuhanlah yang akan menguatkan kita, firman Tuhanlah yang akan menerangi hati dan pikiran kita, jalan-jalan kita, sehingga kita dapat mengenal Allah dengan benar. Saya mulai dari Yohanes 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa. Aku di sini menunjuk kepada Tuhan Yesus. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Perhatikan, penolong itu dalam huruf P besar. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bagian kedua pasal 16 ayatnya yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, siapa itu Ia? Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mengapa saya mengambil dua bagian ini? Karena kedua bagian ini menjelaskan siapakah Roh Kudus tersebut. Jujur saja Bapak dan Ibu Saudara terkasih, Yohanes 14 ayat yang ke-16, jika tidak kita pahami dengan benar, maka kita akan mudah sekali terbawa dengan pengajaran-pengajaran yang tidak bertanggung jawab. Kita mudah sekali disesatkan oleh pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran yang tidak alkitabiah.
Mengapa saya katakan demikian? Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa Tuhan Yesus, dia akan meminta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong yang lain. Penolong dengan huruf P besar menunjukkan bahwa ia adalah pribadi. Inilah kata-kata yang seringkali dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyerang kekristenan, menyerang iman kita. Mereka mengatakan penolong yang lain bukan menunjuk kepada Roh Kudus. Mereka mengatakan bahwa orang Kristen telah salah memahami kata-kata tersebut. Bahkan lebih jauh mereka menggunakan frase dari penolong yang lain tersebut untuk membenarkan keyakinan mereka. Saya ambil contoh dalam beberapa waktu terakhir ini. Mungkin kalau saya tidak salah ingat sekitar 2 atau 3 tahun terakhir ini, ada seorang mantan Kristen yang kemudian dia menjadi seorang mualaf yang bernama Yahya Waloni. Dia kemudian banyak berdakwah dan dakwah-dakwahnya cenderung menyerang kekristenan, sehingga kemudian dia disebut sebagai Ustadz Yahya Waloni. Dalam satu khotbahnya, ketika saya mendengar dia menggunakan ayat Yohanes 14 ayat 16 ini untuk menyerang iman Kristen, untuk merendahkan dan menjelek-jelekan kita. Dalam dakwahnya dia katakan bahwa sesungguhnya orang Kristen adalah orang yang keras kepala, orang yang tidak mau menerima kebenaran, karena sesungguhnya di dalam Alkitab telah ditunjukkan tentang Nabi Muhammad. Apa buktinya? Yohanes 14 ayat 16 ini. Dia katakan bahwa dalam ayat tersebut jelas-jelas telah tertulis bahwa Allah akan memberikan seorang penolong yang lain, dan hal tersebut menunjuk kepada Nabi Muhammad. Sebenarnya dalil yang dia gunakan ini sudah ada, atau dia ambil dari kutipan seorang teolog Islam di abad ke-8 Masehi. Teolog tersebut mengatakan bahwa orang Kristen telah salah dalam memahami kata penolong. Dia katakan bahwa kata penolong bukanlah parakletos sebagaimana yang dipahami oleh orang Kristen. Jadi kata penolong di sini dalam bahasa Yunani yaitu parakletos. Teolog Islam tersebut mengatakan bahwa sesungguhnya bukan parakletos tetapi periklitus. Periklitus itu berarti yang mulia atau sang terpuji. Dan itulah gelar yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Pandangan dari teolog Islam abad ke-8 inilah yang dipakai dan didakwahkan oleh Ustadz Yahya Waloni. Mengapa saya katakan bahwa pemahaman mereka keliru, pemahaman mereka salah dan tidak bertanggung jawab? Sedikit saya memberikan pengajaran tentang bahasa, bahwa bahasa Arab itu satu rumpun dengan bahasa Aram dan bahasa Ibrani, di mana di dalam setiap kata yang ada dalam bahasa-bahasa tersebut hanya mencantumkan huruf hidup, tidak ada huruf mati. Mereka hanya mencantumkan itu saja. Jadi tidak ada huruf vokal, hanya ada huruf konsonan.
Namun demikian, hal tersebut atau aturan tersebut tidak berlaku di dalam tata bahasa Yunani. Dalam tata bahasa Yunani, setiap kata ditulis dengan lengkap, baik itu huruf vokal ataupun konsonan. Dan bahkan bahasa Yunani itu jauh lebih spesifik dalam menjelaskan segala sesuatu, dalam menunjuk sesuatu. Dia menggunakan kata yang jauh lebih jelas dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Jadi dalam menerjemahkan kata penolong, mereka telah salah memahami bahwa sesungguhnya kata penolong disebut adalah Periklitus, bukan Parakletos. Mengapa mereka mengambil kesimpulan tersebut? Karena mereka menggunakan konsep tata bahasa Arab, sehingga mereka ubah huruf-huruf vokal dari kata Parakletos tersebut. Padahal di dalam bahasa aslinya, dalam tulisan aslinya, bahkan dari sumber-sumber sejarah, kata tersebut jelas menunjuk Parakletos, bukan Periklitus. Dan bagian kata yang lain, penolong yang lain di sini, kalau kita memahami dengan bahasa Indonesia, seakan-akan yang lain itu berarti berbeda. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, dalam bahasa Yunani segala sesuatunya spesifik. Kata yang lain dalam bahasa Yunani atau dalam teks aslinya menggunakan kata alos, bukan heteros. Sekali lagi, alos bukan heteros. Keduanya mirip, karena memang sinonim daripada kata alos adalah heteros, tetapi keduanya memiliki prinsip yang berbeda. Apa perbedaannya? Saya memberikan ilustrasi kata alos. Katakanlah suatu saat saudara pergi ke suatu warung. Saudara begitu haus sehingga saudara mau membeli minuman Coca-Cola. Kan enak, siang hari panas-panas kita minum Coca-Cola, rasanya luar biasa. Namun ketika saudara sampai di warung tersebut dan saudara meminta Coca-Cola, pemilik warung berkata dia tidak punya Coca-Cola, dia punya minuman yang lain, yaitu Pepsi. Coca-Cola dan Pepsi dua merek atau dua brand yang berbeda. Namun demikian, keduanya memiliki prinsip, memiliki hakikat yang sama, yaitu minuman bersoda. Inilah yang dimaksud dengan kata alos. Berbeda dengan heteros. Heteros itu saya ambil contoh seperti yang saya gunakan tadi. Saudara mau beli Coca-Cola, tetapi pemilik warung berkata kita tidak punya Coca-Cola, tapi kita punya minuman yang lain, yaitu teh botol. Coca-Cola dan teh botol ini jelas berbeda, dan keduanya tidak memiliki hakikat atau prinsip yang sama, karena yang satu minuman bersoda, yang satu bukan minuman bersoda. Jadi kalau kita kembali ke dalam teks ini, penolong yang lain yang dimaksud di ayat ini menunjuk kepada pribadi yang berasal dari atau memiliki prinsip yang sama dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus, tetapi dia pribadi yang berbeda, karena memang Roh Kudus adalah Allah, tetapi dia memiliki kepribadiannya sendiri. Inilah yang dimaksud dengan frasa penolong yang lain. Kalau kita menggunakan dalil daripada Ustadz Yahya Waloni ataupun teolog-teolog Islam yang lain untuk mendukung keyakinan mereka bahwa ayat tersebut menunjuk kepada Nabi Muhammad,
maka seharusnya kata yang lain tersebut tidak menggunakan kata alos, melainkan menggunakan kata heteros, karena Nabi Muhammad bukan Allah. Dia pribadi yang berbeda dengan Yesus Kristus. Dia tidak memiliki hakikat yang sama dengan Allah. Lagi pula di ayat yang ke-17, firman Tuhan dengan tegas menunjuk bahwa penolong yang lain tersebut yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Nabi Muhammad itu manusia yang secara fisik ada. Dunia bisa melihat. Namun sayangnya di dalam dakwah Ustadz Yahya Waloni tersebut, dia hanya membaca hanya sampai pada ayat 16. Dia tidak menyampaikan ayat yang ke-17. Dan saya percaya ketika dia berdakwah kepada umat Islam tidak ada yang membawa Alkitab. Saya percaya kebanyakan dari mereka pun tidak memahami Alkitab dengan benar. Bahkan banyak pasti di antara mereka yang tidak punya, tidak memiliki, dan tidak pernah menyentuh Alkitab. Sehingga ketika ustadz tersebut menyampaikan dalil, jamaah hanya tertawa. Mereka mentertawakan iman Kristen. Mereka menertawakan dan melecehkan bagaimana orang Kristen, sebagaimana yang Ustadz Yahya Waloni tersebut katakan, keras kepala, tidak mau menerima kebenaran. Padahal di ayat 17 itu jelas, penolong yang lain tersebut tidak menunjuk kepada manusia, tetapi kepada Roh Kudus, kepada Roh kebenaran. Saya perlu menyampaikan hal ini karena saya tahu ada orang Kristen ketika mendengarkan dakwah dari Ustadz Yahya Waloni tersebut, dia akhirnya berpindah keyakinan, dia meninggalkan imannya kepada Kristus. Sungguh menyedihkan. Mengapa menyedihkan? Selain dia membuang anugerah, itu juga menunjukkan bahwa dia tidak pernah baca Alkitab. Dia tidak mau meng-cross check, memeriksa kembali. Jadi saudara terkasih, dari ayat 16 dan 17 ini kita tahu bahwa Roh Kudus dianugerahkan karena Tuhan Yesus yang meminta kepada Bapa. Dia meminta agar Allah Bapa mengutus Roh Kudus untuk menyertai orang-orang yang dikasihinya, para murid-murid, saudara dan saya. Kapan Roh Kudus tersebut diberikan? Ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus begitu mengasihi saudara dan saya sehingga dia tidak mau membiarkan kita seperti yatim piatu. Dia mau terus memberikan kekuatan menyertai kita, sehingga dia meminta agar Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan orang percaya. Bapak dan Ibu saudara terkasih, oleh karena itu pribadi ini begitu penting dan kita harus sungguh-sungguh memahaminya. Ayat Yohanes 14 ayat yang ke-16 tersebut harus saudara sungguh-sungguh mengerti bahwa penolong yang lain yang dimaksudkan di ayat tersebut memang sungguh-sungguh menunjuk pada Roh Kudus atau Roh kebenaran, atau dalam bagian yang lain di Yohanes pasal 14 disebutkan penghibur. Jadi ada kata penolong, penghibur, Roh kebenaran. Semuanya ini menunjuk pada satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Coba kita lihat Yohanes 14 ayat yang ke-26. Dikatakan di situ, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Yaitu Roh Kudus. Jadi jangan saudara bingung mengapa di satu bagian disebut penghibur, satu bagian penolong, satu bagian disebut Roh kebenaran. Semua kata-kata tersebut sekali lagi menunjuk pada Roh Kudus. Hanya saja
seringkali digunakan kata penghibur ataupun roh kebenaran ataupun penolong, sesungguhnya itu hanya menunjuk kepada peran, tugas daripada Allah Roh Kudus itu, yaitu dia menjadi penghibur kita, dia menjadi penolong kita, dia juga yang akan memimpin setiap orang percaya pada kebenaran, sebagaimana ya bacaan kita dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13 tadi, di mana dikatakan apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi apakah peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Saya simpulkan ada empat peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama adalah Roh Kudus akan menyatakan kebenaran. Dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, bahkan hingga saat ini, ada begitu banyak pengajaran-pengajaran palsu. Ada begitu banyak ajaran-ajaran sesat. Palsu lebih berbahaya daripada ajaran yang berbeda, karena kalau ajaran atau pengajaran yang berbeda memang dia berbeda. Tetapi palsu ini adalah bentuk pengajaran yang seakan-akan benar, seakan-akan alkitabiah, seakan-akan ini Kristen sekali. Ada dasar-dasar Alkitab yang digunakan, tetapi sesungguhnya dia telah menyelewengkan makna yang sebenarnya. Saudara perlu ingat tentang Matius pasal yang keempat, di mana Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Dalam kisah tersebut, iblis mengutip ayat-ayat Alkitab untuk mencobai Tuhan Yesus. Dengan kata lain yang mau saya sampaikan adalah begini: jangan saudara ketika mendengarkan khotbah atau membaca literatur buku-buku di mana ada ayat firman Tuhan yang dikutip, saudara langsung mengambil kesimpulan itu pasti rohani, itu pasti benar. Itulah mengapa Alkitab berkata, ujilah segala sesuatu. Untuk dapat mengujinya, kita perlu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menyatakan kebenaran. Khususnya di akhir zaman ini, di mana ada begitu banyak gerakan-gerakan antikristus. Kita perlu Roh Kudus, kita perlu urapan daripada Roh Kudus. Coba kita lihat dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-27. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 27. Firman Tuhan berkata demikian. Perikopnya berjudul Antikristus. Ayat 27 berkata, 1 Yohanes 2 ayat 27, sebab di dalam kamu, di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Jadi yang mau disampaikan oleh Yohanes di sini adalah ketika antikristus terjadi, ketika ada begitu banyak ajaran-ajaran palsu, Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam diri kita, dialah yang akan kemudian menyatakan kebenaran, dialah kemudian akan mengajar kita, dialah kemudian akan mengingatkan kita. Dia juga yang akan memberitahukan kita bahwa itu benar atau tidak. Jadi Roh Kudus akan menyatakan bahwa mana yang benar dan mana yang salah. Itulah peran Roh Kudus, Bapak dan Ibu, saudara terkasih. Ada banyak orang yang kagum kepada misalnya seorang pribadi di mana dia bersaksi, dia dibawa ke surga, kemudian dia menerima wahyu yang luar biasa dan turun, diutus kembali ke dunia.
untuk memberitakan suatu wahyu. Roh Kuduslah ketika kita mendengar kesaksian tersebut atau kita mendengar khotbah-khotbah dari seorang pribadi yang mengaku-ngaku dibawa ke surga, turun kembali lagi ke dunia, dan dia membawa pesan-pesan khusus dari surga. Roh Kuduslah yang akan kemudian akan menyatakan bahwa yang disampaikannya itu benar atau tidak. Karena prinsip Alkitab adalah Tuhan Yesus, dia turun lalu naik. Bukan sebagaimana yang dilakukan atau yang dikatakan orang tersebut, dia naik kemudian turun. Yang benar adalah turun kemudian naik. Roh Kudus yang akan menyatakan itu benar atau tidak. Roh Kudus juga yang akan menyatakan bahwa firman Tuhan lebih dari sekedar kata-kata motivasi dan nasihat-nasihat untuk berbuat baik. Roh Kudus yang akan menyatakan kebenaran bahwa sesungguhnya memang ada sorga dan ada neraka. Sorga dan neraka bukanlah dongeng, sorga dan neraka bukanlah ilustrasi. Ada seorang filsuf yang mengatakan bahwa sorga dan neraka itu sesungguhnya tidak ada. Sorga dan neraka itu hanyalah bualan dari para pendeta untuk menakut-nakuti manusia. Roh Kuduslah akan menyatakan sorga dan neraka itu nyata. Itulah peran yang pertama daripada Allah Roh Kudus. Kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Firman Tuhan sekali lagi bukanlah motivasi. Seorang motivator biasanya dia akan mendorong para pendengarnya untuk percaya akan kemampuan mereka sendiri. Roh Kudus kemudian akan berbicara dalam hati orang percaya dengan mengatakan bahwa segala sesuatu itu dari Allah. Motivator berkata, kalau engkau ingin kaya, engkau harus kerja. Engkau harus kerja sehingga ketika engkau kaya, ya itulah hasil yang kau dapatkan dari segala jerih lelah saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menentukan kita kaya atau miskin. Jerih lelah tidak akan menambahkannya. Kata-kata motivasi, mereka ingin menjadi kaya. Kaya itu menjadi satu tujuan. Tetapi orang benar yang memiliki pengurapan Allah Roh Kudus, dia tahu kekayaan bukanlah tujuan. Pikirannya tidak dimanipulasi oleh para motivator. Para motivator terus mendorong orang untuk bergiat terus supaya engkau kaya. Sehingga banyak orang termotivasi kerja demi mendapatkan kekayaan, sebagaimana yang motivator tersebut katakan. Tetapi orang Kristen yang memiliki pengurapan Roh Kudus, dia tahu dia bekerja bukan untuk menjadi kaya. Dia bekerja karena dia mengasihi Allah, karena Allah memerintahkan demikian. Kaya atau miskin itu hanya akibat. Kaya atau miskin tidak akan mengurangi sukacita. Karena yang terpenting bagi orang percaya bukanlah perkara kaya atau miskin, tetapi apakah dia telah melakukan yang dikehendaki Allah. Apakah dia hidup menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Karena kalau kita pikir-pikir, kalau kita sungguh-sungguh tahu bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita, untuk memastikan dia naik ke surga, untuk memastikan tempat bagi saudara dan saya. Itulah kekayaan yang luar biasa, karena surga bersifat kekal, berbeda dengan kehidupan di bumi ini yang hanya sementara. Kalau kita sungguh-sungguh menghargai pengorbanan Kristus, menghargai anugerah sorga tersebut, maka
dalam kehidupan di dunia ini kita tidak akan menggebu-gebu mencari harta kekayaan dunia, karena kita sudah tahu kita punya harta yang lebih besar. Buat apa di dunia ini kita masih begitu menggebu-gebu? Saya tidak katakan harta tidak penting, itu penting, tetapi bukan tujuan hidup. Roh Kudus menyatakan kebenaran tersebut. Itulah peran Roh Kudus yang pertama, Bapak Ibu Saudara terkasih. Peran yang kedua daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita, setelah dia menyatakan kebenaran, maka peran yang kedua, dia akan mengajarkan kebenaran tersebut. Roh Kudus mengajarkan kebenaran lewat firman Tuhan. Khotbah bukanlah kebenaran, sekalipun dalam khotbah bisa ada kebenaran, namun tidak semua khotbah mengajarkan kebenaran. Sekali lagi, khotbah bukanlah kebenaran. Oleh karena itu sangat menyedihkan, sangat ironis kalau ada orang Kristen senang mendengar khotbah tetapi tidak mau membaca Alkitab, padahal Alkitab itu adalah firman Tuhan. Alkitab itu adalah kebenaran itu. Alkitab itulah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Alkitab itulah yang akan menerangi jalan-jalan kita. Khotbah hanyalah menjelaskan. Kalau saudara ingin menerima kebenaran sejati, kebenaran yang dari sorga, maka saudara harus senang membaca Alkitab. Saya selalu menyampaikan kepada jemaat saya, sudah berapa tahun saudara bisa membaca, bisa baca tulis? Ada yang, kalau yang sudah usianya 30 tahun, katakanlah dia belajar membaca di usia 4 tahun, 5 tahun, berarti sudah 25 tahun membaca, sudah bisa baca tulis. Yang lebih tua berarti lebih lama lagi dia bisa baca tulis. Pertanyaannya, sudah berapa kali dari sekian tahun hidup saudara, saudara sudah menyelesaikan membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Bukan Kejadian dan Wahyu, Kejadian sampai Wahyu. Buku tebal, misalnya buku-buku cerita sekian ratus halaman, saudara bisa selesaikan mungkin dalam beberapa hari, mungkin seminggu, sebulan. Alkitab sudah berapa kali saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu? Kalau kita tidak mau membaca Alkitab, bagaimana mungkin Roh Kudus dapat mengajarkan kebenaran? Karena dalam bacaan kita tadi dikatakan, kembali lagi ke Alkitab kita, dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 tadi dikatakan, sebab ia atau Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang dikatakannya, itulah yang akan diberitakannya. Jadi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, oleh Allah, itulah yang akan disampaikan kembali kepada kita. Sehingga Roh Kudus ketika berbicara tidak mungkin bertentangan dengan Alkitab, tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan, tidak mungkin bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari Bapak dan Ibu Saudara terkasih, agar Roh Kudus terus bekerja dalam diri kita, perannya menjadi maksimal dalam kehidupan kita. Mari kita senang membaca Alkitab. Itulah peran yang kedua daripada Allah Roh Kudus, yaitu mengajarkan kebenaran. Lalu peran yang ketiga, setelah ia menyatakan kebenaran, dia mengajarkan kebenaran, maka peran yang ketiga dari Allah Roh Kudus dalam kehidupan kita, yaitu dia akan mendorong kita untuk melakukan kebenaran tersebut. Misalnya saja saat kita berhadapan dengan dosa, maka sebagaimana di dalam Yohanes 14 ayat 26, coba perhatikan Yohanes 14 ayat 26, pada kalimat yang terakhir dikatakan, dialah yang akan mengajarkan dan akan mengingatkan kamu.
Ketika kita berhadapan dengan dosa, Roh Kudus kemudian aktif, dia akan ingatkan, hei, itu dosa. Jangan lakukan itu. Lakukanlah yang benar. Namun perlu kita ingat, Roh Kudus bukan hati nurani. Kadang ada orang yang menyatakan bahwa suara Tuhan itulah hati nurani. Bukan. Hati nurani cenderung dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya faktor pendidikan, faktor latar belakang keluarga, faktor lingkungan di mana dianya bertumbuh. Itulah hal-hal yang akan mempengaruhi hati nurani seseorang, termasuk spiritualitas. Sehingga hati nurani seseorang dengan orang yang lain bisa berbeda. Ada orang ketika dia mencuri, dia merasa berdosa sekali. Dia merasa bersalah sekali. Mengapa? Karena dia tumbuh dengan latar belakang keluarga, orang tua, kakak adik yang rajin ke gereja. Tetapi ada orang yang sama-sama orang Kristen, tetapi keluarganya, orang tuanya jarang atau tidak pernah mendorong anak-anaknya untuk pergi ke gereja. Sehingga ketika dia mencuri, dia menyontek ketika ulangan, perasaannya biasa saja. Inilah perbedaan antara Roh Kudus dan hati nurani. Jadi sekali lagi, Roh Kudus itu bukan hati nurani. Roh Kudus hanya menyampaikan firman Tuhan. Dia akan mendorong kita untuk melakukan firman Tuhan tersebut. Roh Kudus juga lah yang akan mendorong kita untuk berani mendoakan orang, memberitakan firman Tuhan. Roh Kudus juga yang akan mendorong kita untuk melakukan amanat agung. Dan ketika kita melakukannya, maka setiap kata yang kita ucapkan akan terkandung kuasa. Dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, coba kita lihat. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia katakan kamu pada murid-muridnya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Dan kalau saudara perhatikan, ketika para murid menerima Roh Kudus tersebut, salah seorang rasulnya yaitu Petrus, seorang penjala ikan, orang yang tidak berpendidikan, yang tidak pernah belajar teologi, namun dia mampu berkhotbah dengan luar biasa. Dia mampu berkhotbah di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua mulai ayat yang ke-14. Dan selesai dia berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat. 3.000 jiwa menerima Tuhan Yesus. Padahal dia hanya seorang nelayan, tidak pernah belajar teologi, bahkan pernah menyangkal Tuhan Yesus, orang yang berdosa. Tetapi ketika dia menerima kuasa Roh Kudus, dia melakukan kebenaran, karena Tuhan Yesus telah memerintahkan mereka untuk pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Dia lakukan kebenaran sebagaimana yang Tuhan Yesus perintahkan. Dan Roh Kudus, jadi dia melakukan firman Tuhan, dia memahaminya. Dan lewat pemahaman tersebut, dibantu dengan kuasa Roh Kudus, hasilnya sungguh luar biasa. 3.000 jiwa dalam sekali khotbah. Wow, ini sungguh luar biasa. Ketika saudara mengaktifkan Roh Kudus di dalam hidup saudara, saudara melakukan kebenaran, maka apapun yang saudara perbuat, apapun yang saudara dan saya katakan akan penuh dengan kuasa. Karena itulah yang Tuhan Yesus katakan, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya melakukan kehendaknya, dia akan melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan lebih besar daripada yang pernah dia kerjakan, karena dia hanya berkarya selama 3,5 tahun. Mari Bapak dan Ibu Saudara, aktifkan Roh Kudus dalam hidup kita dengan melakukan kebenaran, dengan melakukan apa yang Roh Kudus dorong
untuk saudara kerjakan. Kerjakanlah itu Bapak dan Ibu, agar hidup kita menjadi berkuasa. Sebab ada Roh Kudus di dalam diri kita. Dan hal yang terakhir, peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Kalau tadi yang pertama, dia akan apa Bapak Ibu? Dia akan menyatakan kebenaran. Yang kedua, Roh Kudus akan mengajarkan kebenaran. Yang ketiga, Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan kebenaran. Dan peran yang terakhir daripada Roh Kudus yaitu Ia akan menyertai kita sampai pada kesudahannya. Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Dalam Efesus 1 ayat yang keempat, coba kita lihat Efesus 1 ayatnya yang keempat, dikatakan, Efesus 1 ayat yang ke-14, Efesus 1 ayat 14, firman Tuhan berkata, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Maksudnya seluruhnya apa? Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Roh Kudus itu tetap ada, terus berkarya di dalam kehidupan orang percaya sampai pada kesudahannya. Terkait hal ini ada seorang mahasiswa saya yang bertanya. Dia katakan, Pak, apakah di dalam diri orang tidak percaya, di dalam diri orang bukan Kristen ada Roh Kudus? Ataukah Roh Kudus hanya ada di dalam diri orang Kristen? Saya katakan, di dalam diri setiap manusia, entah dia orang Kristen ataupun tidak, ada Roh Kudus. Tapi perbedaannya, Roh Kudus di dalam diri orang percaya, di dalam diri orang Kristen, memiliki tugas dan fungsi untuk menyatakan kebenaran, mengajarkan kita kebenaran, dan mendorong kita melakukan kebenaran. Sedangkan di dalam diri orang tidak percaya, Roh Kudus itu hanya mengerjakan maksud Allah atas orang tersebut, bukan untuk membawa orang tersebut pada kemuliaan Allah, bukan untuk membawa orang tersebut untuk dapat menerima keselamatan, hidup dalam kebenaran, bukan itu. Mengapa saya katakan demikian? Karena firman Tuhan mengajarkan, ketika Adam dibentuk, tanah liat tersebut dibentuk, Allah kemudian meniupkan rohnya, ruah, sehingga dalam diri setiap manusia pasti ada roh Allah. Karena tidak mungkin tanpa roh Allah benda mati itu bisa hidup. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, Allah Roh Kudus begitu penting di dalam kehidupan kita. Karena setelah Tuhan Yesus naik, dialah yang berkarya bersama-sama dengan kita, dan dia menyertai kita selama-lamanya sampai kita menerima penebusan itu, yaitu kita masuk dalam surga, kita menerima kemuliaannya. Jadi sebagai kesimpulannya Bapak Ibu saudari terkasih, di hari yang luar biasa ini yaitu hari Pentakosta, mari kita sungguh-sungguh mengenal Allah Roh Kudus. Dialah penolong yang lain yang diberikan Allah, yang dianugerahkan Allah kepada saudara dan saya. Mari kita aktifkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Hargai dia, libatkan dia di dalam aktivitas kita. Minta Roh Kudus untuk terus menolong kita. Maka hidup kita hari lepas hari, saya percaya, tidak akan sama lagi. Hidup kita akan lebih berkuasa, hidup kita akan lebih berbahagia, hidup kita akan lebih penuh dengan sukacita. Karena saya percaya ketika Roh Kudus mengurapi kita, menguasai hati dan pikiran kita, mengendalikan segenap hidup kita,
maka hidup kita pasti penuh dengan kemenangan. Mari kita sambut hari Pentakosta ini dengan penuh sukacita. Mari kita minta Roh Kudus untuk tetap hadir di dalam kehidupan kita, keluarga kita, memimpin kita di dalam pekerjaan kita. Karena itulah yang menjadi peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan ini dengan sebuah pujian yang luar biasa. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Saudara-saudara terkasih, mungkin ada sedikit gangguan. Namun demikian, biarlah firman Tuhan yang telah kita terima pada saat ini memberikan kepada saudara dan saya satu pemahaman yang baru tentang Allah Roh Kudus. Dan biarlah lewat video khotbah ini dan lewat firman Tuhan ini kita semakin mengenal tentang siapa Allah Tritunggal itu, khususnya pribadi. Yang ketiga yaitu Allah Roh Kudus, sehingga kita memiliki iman yang sungguh-sungguh dapat dipertanggungjawabkan. Demikian video khotbah kali ini. Sebelum kita tutup, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, untuk pengurapanmu yang menolong kami untuk memahami tentang Allah Roh Kudus. Ampuni kami jika selama ini kami kurang memahami, kurang melibatkan Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, pekerjaan ataupun pelayanan kami. Pada hari ini di mana Engkau telah mencurahkan Allah Roh Kudus bagi kami, Engkau telah meminta kepada Bapa untuk mengutus pribadi ketiga tersebut untuk menyertai kami. Kami mau Allah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, memimpin kehidupan kami, mengajari kami, sehingga hidup kami hari lepas hari boleh semakin benar di hadapan Tuhan. Hidup kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan kali ini boleh menumbuhkan iman kami, pemahaman kami, dan tolong kami Allah Roh Kudus, tolong kami agar firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi rema di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu, haleluya, amin. Demikian video khotbah pada hari Pentakosta ini. Mari kita sama-sama bertumbuh dengan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan percayalah, Roh Kudus dicurahkan pada saudara dan saya untuk memberikan kita kuasa untuk menerima kemenangan yang sejati daripada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.